Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, amin. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita mau mengandalkan Tuhan lebih lagi. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan saat ini kita percaya hanya Tuhan satu-satunya yang kita andalkan.
dengan segenap hati katakan. Satu-satunya yang katakan, Kau satu-satunya, hanya Engkau percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Naikkan syukur Kau satu-satunya, ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan memulihkan, satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Katakan dengan iman, Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Beri sorak-sorai untuk Yesus, haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat sore hari ini, karena kebaikan Tuhan sepanjang hari ini sampai saat detik ini Tuhan. Kami dapat berdiri di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kami Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan saat ini ada di tengah-tengah kita, amin. Bahwa Tuhan akan memberkati setiap kita, amin. Satu persatu. Nama-Mu Tuhan, kami akan diberkati Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama dengan nyanyi kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, dengan kebajikan tersedia bagiku. Sebalas aku
Dia sanggup melakukannya. Untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurnanya Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan. Sekali lagi dengan katakan dengan imanmu, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dia sanggup memberkati kita sampai selama-lamanya. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Percaya kalau Tuhan itu akan memberkati kita semuanya, amin. Kita percaya bahwa anak Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Anak Tuhan tidak pernah kekurangan satu apapun, Pak. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya pasti dipelihara oleh Tuhan, amin. Kita mau datang pada Tuhan kembali, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita percaya bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kita mau memberikan hidup kita, memberikan hati kita untuk kami datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, sebab Engkau kekuatan hidup kami Bapa. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bercandamu untuk memuliakan-Mu. Mari saya undang untuk kembali lagi kita berdiri. Kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, Kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. rasakan Kami hadirat. datang di tempat ini membawa setiap persoalan kami melihat keadaan di sekitar kami Tuhan. Kau cahaya
paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat keberkatan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa, saat malam hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu akan mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Kau kiranya memberkati setiap pikiran, hati, perasaan kami Bapa. Biarlah firman-Mu tertanam dan tertabur di dalam hati kami Bapa, sehingga firman-Mu itu tumbuh Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, mengurapi, memberkati hamba-Mu Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Coba saudaraku sebelum duduk, tengok kanan kiri muka belakang saudara. Kasih anggukan ya. Dan katakan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Yang lebih kencang lagi, haleluya. Silahkan duduk, Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah memberkati kita di ibadah hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mana shalomnya yang kencang, yang mantap? Shalom. Nah, hari ini saudaraku sekalian, kita sedang belajar satu tema yang khusus di bulan September, yaitu tentang memiliki iman yang teguh. Kalau kita sudah belajar tentang imannya Bapak Abraham atau Bapak orang percaya, kemudian saudaraku sekalian kita juga sudah belajar tentang imannya Yusuf, imannya Musa, dan juga imannya daripada seorang perempuan sundal yang bernama Rahab ya. Saya katakan saudaraku sekalian tadi pagi bahwa saudaraku, Rahab ini satu kisah yang sangat-sangat kontroversial ya. Satu tokoh yang dicatat di dalam Alkitab saudaraku. Kalau manusia biasa ya seperti saya dan saudara, orang sudah baik ya. Tetapi saudaraku, kemudian kita punya satu kehidupan jadi lebih baik, itu biasa. Tetapi Rahab ini perempuan saudaraku yang dianggap sampah masyarakat, tidak ada gunanya. Tapi ketika Rahab punya iman percaya yang kuat dengan Tuhan, luar biasa sekali. Perempuan ini saudaraku sekalian akhirnya dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, ketika dia kemudian setelah Yeriko jatuh, ya kemudian dia menikah dengan salah satu pengintai yang diutus oleh Yosua waktu itu dari Sitim, 2 orang. Nama pengintainya itu adalah Salmon. Nah, Salmon ini kemudian menikah dengan Rahab dan lahirlah seorang anak yang bernama Boas. Dan kita tahu bersama Boas itu adalah konglomeratnya Bethlehem, saudara ya. Orang kayanya Bethlehem. Karena itu ketika Ruth, saudaraku sekalian, dia kemudian ikut dengan Naomi ya, balik lagi ke Bethlehem. Singkat cerita mereka kemudian menikah saudaraku, dan lahirlah dari keturunan Obed ini adalah Isai, bapaknya daripada Daud. Dan dari Daud kita tahu bersama turun-temurun terus sampai kemudian ujungnya sampai melahirkan Yesus Kristus Tuhan kita ya. Wah, luar biasa sekali ya. Karena itu saudaraku, mari kita imani, kita teladani setiap contoh-contoh dari firman Tuhan. Bukan hanya teori, tetapi kita ini senantiasa praktek setiap apa yang kita sudah dengarkan, saudara ya. Jadi saudaraku, pagi tadi saya sudah sampaikan, iman itu tidak berasal dari yang namanya teori-teori yang akan terjadi. Tapi iman itu mesti belajar saya dan saudara jalan sama Tuhan. Dalam pergumulan saudara, dalam sakit penyakit saudara, apapun yang engkau alami hari demi hari, saudara ngalami Tuhan. Itu iman saudaraku. Iman bukan sekedar wacana, iman bukan sekedar ada di knowledge, pengetahuan di otak kita, kepala kita. Tapi iman itu saudaraku yang dasarnya adalah firman Tuhan. Mantap dari hati kita, kemudian kita kerjakan. Karena itu surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu mati.
Jadi saudaraku, ketika engkau sudah belajar firman Tuhan, engkau sudah dengar firman Tuhan, mesti praktek. Lakukan, kerjakan itu. Nah, hari ini kita akan belajar ya dengan tema yang saya tetap beri sama, yaitu iman yang memberi kemenangan. Tetapi saudaraku, kita akan belajar dari satu peristiwa yang lain ya, yaitu dari peristiwa seorang perwira Kapernaum ya. Lebih dulu kita akan buka bersama Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat 13. Nanti ya saya akan membaca lebih dulu ayat yang ke-5 ya. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya, kemudian nanti setelah saya baca ayat 5, Ibu Hana dengan saudara ya membaca ayat 6, terus gantian ayat 13-nya kita baca bersama-sama ya. Ayat 5 lebih dulu saya akan membacanya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6, 2, 3. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Katakan bersama, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hidup manusia itu sangat dipengaruhi ya oleh yang namanya rasa percayanya. Saya ambil satu contoh. Kalau misal kata orang sedang tanding, saudaraku, di satu gelanggang misal kata ring tinju. Nah, mentalnya itu, rasa percayanya diri itu sudah tidak ada. Begitu lihat lawan, lawannya kok lebih gede dari aku nih. Ya, wah lawannya ini sepertinya kalau dia keluar teriak-teriak, saudaraku, wah dia bikin ciut nyalinya dia. Saya mau tanya sama saudara, ketika dia punya rasa percaya dirinya itu tidak mantap, begitu dia melancarkan pukulan-pukulannya, kira-kira gimana saudaraku? Halo? Berpengaruh enggak saudaraku? Halo? Berpengaruh enggak saudaraku? Sangat berpengaruh. Dia lihat lawan aja udah keder saudaraku. Nah, setiap manusia itu ditentukan dengan percayanya. Nah, kita lihat di sini ya, ada seorang perwira Kapernaum. Satu saat hambanya itu sakit. Dia sudah mendengar cerita, pasti berita-berita kesaksian banyak orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Karena itu saudaraku, dia saudaraku minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Dan saudaraku sekalian, dia bilang sama Tuhan Yesus ya, enggak usah datang repot-repot pergi ke rumahku. Aku enggak layak terima guru ya. Tapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Dan apa jawab Yesus saudaraku? Tadi di ayat yang ke-13. Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan apa saudaraku?
jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Bicara rasa percaya itu ada dua macam, saudara. Rasa percaya yang positif, rasa percaya yang negatif. Rasa percaya yang positif itu membangun, ya, konstruktif. Biasa disebut dengan iman. Dasarnya adalah firman Tuhan. Tetapi rasa percaya yang negatif itu merusak, destruktif. Biasanya disebut dengan istilah ketakutan. Ya, sudah takut kemudian tidak bisa beriman sama Tuhan, tambah takut, akhirnya takut itu jadi yang namanya ketakutan. Nah, iman sama ketakutan tidak bisa jalan bareng. Iman sama ketakutan tidak bisa jalan sama-sama. Kalau di situ ada iman, ketakutan akan nyingkir. Tapi kalau ketakutan ada di situ, maka iman itu akan keluar dari hidup seseorang. Nah, di sini kita lihat bagaimana perwira Kapernaum itu punya rasa percaya yang positif kepada Tuhan. Imannya itu luar biasa kuat sama Tuhan. Nah, kita akan belajar sore hari ini 3 hal yang akan saya bagikan sama saudara. Bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut, rasa khawatir kita, dan diganti dengan iman percaya yang semakin kuat, sehingga kita bisa mendapatkan berkat seperti Tuhan Yesus bilang sama perwira Kapernaum. Pulang dari tempat ini, pulang selesai ibadah, jadi seperti yang kita percaya. Amin, saudaraku. Nah, karena itu saudaraku, apapun pergumulanmu saya tidak ngerti. Tapi Tuhan Yesus tahu persis hidup saudara. Mungkin saya tidak bisa tolong saudara, tapi so pasti Yesus sanggup tolong saudara. Amin. Karena itu mari miliki percaya yang positif. Iman dasarnya firman. Nah, kita belajar sekarang ya. Hal yang pertama, bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut khawatir dalam hidup kita. Karena saudaraku, kita ini gak bisa selak. You know selak? Apa ya bahasanya selak? Menghindar dari yang namanya masalah pergumulan setiap hari di atas muka bumi ini. Dari mulai pergumulan masalah keluarga, masalah sakit penyakit, mungkin masalah keuangan, masalah pekerjaan, dan masalah persoalan pergumulan lainnya. Nah, hal yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah dengarlah firman Tuhan. Katakan bersama poin 1 ini, 2, 3. Dengarlah apa saudaraku? Firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 17, bisa dibantu dibuka Mas ya. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari mana? Pendengaran. Coba pegang telinga saudara. Dari mendengar di sini telingamu kita bisa dengar. Amin. Nah, jadi asalnya iman dari mana? Dari sini. Dari kuping saudara, dari telinga saudara. Nah, kuping atau telinga yang seperti apa? Yang kita dengar adalah, dan pendengaran oleh apa? Pendengaran oleh apa? Kata-kata istri, kata-kata suami, kata-kata orang yang menyakitin kita. Kata-kata siapa? Firman Kristus. Nah, ini saudara. Kalau saudara mau tumbuh imanmu, kalau saudara mau kuat imanmu, kuncinya tidak hanya minta doa sama Tuhan, Tuhan tambahi imanku, tidak cukup. Tapi saudara mesti dengar firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika engkau mendengar firman Tuhan, tidak pernah engkau akan mendengar kamu tidak bisa. Tidak pernah firman Tuhan bilang gitu. Kamu jelek, kamu tidak mampu, kamu kotor. Tapi firman Tuhan pasti bicara yang menguatkan. Aku mengasihi engkau. Amin. Aku sungguh sangat peduli akan engkau.
kamu luar biasa, aku bersamamu, aku menyertai engkau, aku mencukupi engkau. Itu kata-kata yang menguatkan kalau kita senantiasa dengar firman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan yang beberapa waktu yang lalu sudah meninggal dunia, dia adalah penginjil terkenal di abad 20. Namanya adalah Dr. Billy Graham. Itu kalau khotbah, saudaraku, dirilai seluruh dunia itu pakainya yang gede-gede, saudaraku, layarnya. Jutaan orang bisa sekali dia dengar khotbahnya dia. Pelayanannya luar biasa. Bahkan presiden-presiden Amerika, saudaraku, kalau dia mau naik, saudaraku, di jenjang kepresidenan mereka, maka Billy Graham ini pasti diminta untuk mendoakan, memberkati presiden-presiden Amerika. Nah, satu saat Dr. Billy Graham ini, dia ditanya oleh seorang wartawan Kristen, Pak Dr. Billy Graham, apa sih rahasianya supaya kita ini punya rohani yang kuat? Billy Graham kemudian berkata begini, 3 kuncinya. Wah, wartawannya udah mulai siap-siap ya, nyatet, cari kertas, cari pensil, cari ballpoint, saudara. Dengerin, serius. Billy Graham bilang begini, read the Bible. Apa artinya, saudaraku? Baca Alkitab. Nomor 1, dicatat sama wartawannya. Wartawan pengen dengar lagi, apa rahasia kedua, apa rahasia ketiga? Billy Graham kemudian berkata, nomor 2, read the Bible, baca Alkitab. Nomor 3, read the Bible, baca Alkitab. Karena memang tidak ada kunci lain, tidak ada rahasia lain kalau saya dan saudara mau imannya tambah kuat. Kalau saudara tidak mau baca Alkitab, gimana mau kuat imannya, saudaraku? Mau ngatasi persoalan masalah dalam hidupmu, kalau harianmu aja tidak pernah baca Alkitab, males baca Alkitab. Saya tadi pagi singgung, saudaraku. Minggu depan saya akan sampaikan khusus tentang pengangkatan orang percaya. Saudaraku, ketika saya masih sekolah Alkitab, bahkan ketika saya sudah melayani, ada berbagai macam pandangan tentang pengangkatan orang percaya atau rapture. Ada yang beraliran, saudaraku, berpendapat bahwa ketika orang percaya diangkat, itu belum terjadi aniaya di bumi ini. Antikris belum muncul. Jadi kita sebagai orang percaya karena cinta Tuhan, sungguh-sungguh hidup melakukan firman Tuhan, kita diangkat lebih dulu. Dan itu menjadi doa kita, supaya kita enggak ngalami aniaya ya. Tapi ada juga versi pandangan yang lain. Kita ngalami dulu aniaya 3,5 tahun, baru di tengah-tengah itu karena masa aniaya murka Allah itu 7 tahun. Jadi saudaraku sekalian, di tengah-tengah tribulation itu akan ada pengangkatan itu sebelum aniaya yang benar-benar mengerikan. Tapi dengar baik-baik, saudaraku. Masa COVID-19 ini membuka mata rohani saya. Masa COVID ini menyadarkan saya, saudaraku. Bisa-bisa apa yang pandangan-pandangan orang telah saya dengar, telah masuk dalam pikiran saya, itu enggak terjadi. Yang terjadi adalah sama-sama kita rame-rame masuk dalam aniaya itu. Karena itu saudaraku, kalau engkau dan saya enggak punya iman yang semakin kuat, jamin enggak banyak orang yang masuk ke surga. Saya kasih contoh aja ya. Misal nih, anak-anak muda yang belum menikah, sudah lama pengen punya pacar. Mungkin umurnya itu udah 30 tahun, pemudi ya,
atau lebih, hampir 40 atau mungkin sudah 40. Datanglah seorang cowok, taat, beriman, tapi tidak satu iman. Bibit, bebet, bobot, semua ada. Saya banyak melihat, banyak yang tergelincir jatuh dan tinggalin imannya seperti Esau dengan sup satu mangkok kacang merah. Lebih pilih sup mangkok kacang merah dan tinggalin Yesus. Itu yang terjadi. Saya juga melihat dalam hidup saya, orang sudah sekolah Alkitab, banyak saudaraku, yang akhirnya tidak melayani Tuhan lagi. Dan yang paling menyedihkan, mereka beralih kepercayaan hanya gara-gara pasangan hidup. Itu hal sepele loh. Ini ada ekstrimnya saudaraku. Alkitab sudah mencatat dalam kitab Raja-Raja, satu saat akan ada yang namanya orang tua. Itu saudaraku, dan itu akan terulang lagi. Yang diperlihatkan di depan mata dia, bayinya, anaknya masih kecil, dipertaruhkan. Kamu mau nyembah aku atau pilih kamu menyembah Allah Jehovah? Ini bayinya kalau kita nyembah Allah Jehovah dalam namanya Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal sekarang, ini bayi bisa dilempar, dibunuh, dibanting di dinding, dipukulkan kepalanya di batu besar atau digorok lehernya. Jadi saudaraku, mari hari-hari ini jangan main-main saudaraku. Perubahan dunia kalau saudara lihat cepat. Dulu kalau tahun 90 itu sepertinya lama ya. Tapi mulai 2000 terus sampai sekarang 2010 terus 2020 ini cepat sekali pergerakannya. Ini handphone aja nanti sudah mulai 5G. Benar ya? Nanti lama-lama itu yang 4G ya, apalagi yang 3G udah enggak laku saudaraku. Dan pandemi Covid ini, di sini yang bekerja ada dua kerajaan. Kerajaan pertama adalah kerajaan Allah, kerajaan kedua adalah kerajaan kuasa kegelapan. Ketika kerajaan Allah, dia izinkan pandemi terjadi melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, lebih dari 200 negara di seluruh dunia, dia mengalami itu. Tuhan sedang melihat, menguji kita di surga. Mana nih anak-anakku yang benar-benar cinta sama aku? Gereja mulai ditutup, enggak ada, boleh ibadah. Betul apa betul? Mulai Maret yang lalu kan? Kemarin juga seperti itu, sempat buka tutup, saudaraku. Nah kita kan harus juga mematuhi peraturan dari Pemda. Nah saudaraku, apa yang terjadi saudaraku? Ketika saudara ada dalam masa pandemi, mula pertama Anda di lockdown atau di PPKM, suruh tinggal di rumah. Betul apa betul? Ya, saya mau tanya sama saudara. Saudara tinggal di rumah, apakah jendela saudara tidak pernah dibuka? Halo? Apakah saudara terus di rumah, tidak pernah keluar masuk lewat pintu atau lewat pintu dapur? Dibuka enggak jendela atau pintunya? Dibuka. Virus enggak mungkin, jangan, tunggu dulu. Itu nanti musuhnya itu kalau dia keluar rumah baru kita serang. Enggak ada. Tapi ya kita taat, karena itu memang peraturan. Suruh pakai masker semua. Kalau enggak pakai masker kena tilang mungkin. Ya kan? Di India itu digebukin saudaraku. Kalau enggak pakai masker ya. Sepertinya dikontrol.
Nah ini bagi kerajaan kegelapan mulai nih bangun sistem, saudaraku. Dan sekarang sudah 1 tahun lebih, Anda ini sudah fasih, sudah mampu adaptasi dengan kebiasaan baru. Begitu Anda datang, mungkin kalau di gereja yang agak ribet, yang scanner suhu tubuh ya, ayo, scanner dulu. Tapi saya banyak melihat orang nggak usah disuruh, sudah nyerahkan tangannya. Betul apa betul? Kalau perlu serahkan ini jidatnya, dahinya. Ini kegenapan Wahyu 13 sudah mulai ada loh. Dan itu kerajaan kegelapan sedang bangun sistem. Ini belum, saya katakan belum. Jadi Anda kalau yang belum vaksin ya, vaksin. Ya, enggak usah mikir itu chip ini belum, saya aja vaksin. Ya, vaksin untuk kesehatan kita. Tapi dengar baik-baik, yang saya mau bilang adalah kerajaan kegelapan sedang membangun itu sistem dan menggenapi kegenapan setiap apa yang disabdakan oleh firman Tuhan. Amazon itu sudah mulai, saudaraku, sekarang pakai yang namanya telapak tangan. Begitu masuk scanner tet, dia bisa membeli atau menjual. Dia bisa keluarin barang apa yang dia mau. Dan sampai kapan kita nggak ngerti, itu sampai di Indonesia dan diberlakukan di seluruh dunia. Yang tadi saya bilang loh, kalau saudara sama saya sekarang ditanya, kamu cinta Tuhan? Iya, saya cinta Tuhan. Tapi coba kalau di depan mata kita loh, suami kita di depan mata kita ini mau digorok. Kamu cinta Yesus, apa kamu pilih nih suamimu? Ya, kalau kamu cinta Yesus, suamimu mati. Tapi kalau kamu mau tinggalin Yesus, suamimu hidup, tidak tak bunuh. Perempuan mana, saudara? Atau ibu, bayimu ini loh tak cekik, ya, mau nyembah aku, ya, mau tinggalin Yesus, apa kamu mau tetap pilih bayimu? Ini tidak main-main loh, saudaraku. Karena itu mari saya mau gugah saudara. Tahun ini, saudaraku, dan tahun-tahun selanjutnya, kita nggak ngerti kapan Yesus datang. Tapi satu saat, saudaraku, dalam hidup kita ini, dan mulai itu harus sekarang, tanamkan dalam diri kita kuat-kuat. Aku harus terus bangun imanku makin kuat. Dengan cara aku setiap hari harus baca firman Tuhan. Makin kuat, makin dilatih, makin tumbuh imanku kuat dalam Tuhan. Sehingga ketika kita kuat imannya, saudaraku, mau diacungi parang aja kita enggak akan goyah, saudaraku. Saya ingat satu saat ketika kerusuhan 98, tahun 1998 bulan Mei. Ya, itu Solo membara, saudaraku. Tempat saya kerja, semua mobil itu sudah dikeluarkan semua sama orang. Wah, padahal kunci semua kita pegang. Dibakar di luar, ada yang dibakar di dalam showroom. Itu mereka bakar ban mulai jam 2, jam setengah 3 sore. Ya, saya sudah ada info ya, Kopassus atau Intel sudah mulai telepon showroom dan juga kantor-kantor, suruh tutup, suruh pulang pegawainya. Dan listrik itu mati total di seluruh Solo, tidak tahu luar kota lain. Dan yang ada itu deru helikopter terbang dan suara tembak-tembakan. Ini listrik posisi mati, gereja waktu itu belum jadi, saudaraku ya. Ini masih belum seperti ini bagus, saudaraku. Jemaat ada juga yang ngungsi di sini, tidur di sini, makan di sini. Ada juga beberapa mobil yang dititipkan di sini, padahal waktu itu depan itu masih paritnya, jembatannya kecil. Saya sama Pak Willy waktu itu sempat takut, khawatir kalau paritnya itu jembatannya enggak mampu nahan seperti itu. Itu yang namanya pintu solingan, lemari besi, sempat mau dibawa ke sini. Tapi saya bilang enggak kuat, Om, saya bilang sama majikan saya, biar aja tetap di toko.
Dan itu sampai patah loh, seperti stang kemudi perahu, saudara. Saya demikian takut, demikian khawatir, demikian cemas. Anak saya waktu itu masih 3 tahun umurnya. Tapi saudaraku, ketika saya takut, ketika saya mulai khawatir, saya doa. Doa itu juga rasanya sudah dengar kayak gitu, depan itu udah dijaga orang, saudaraku. Polisi ada yang pribumi dan macam-macam. Tapi Roh Kudus ingatkan saya satu ayat firman Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 1 dan ayat 2. Coba dibuka bisa ayatnya? Ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya. Dia bilang apa, saudaraku? Dia bilang apa, saudaraku? Coba baca. Yuk, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, apa? Akan berkata kepada siapa? Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku siapa? Allahku, dia yang kupercayai. Saya sempat terima telepon dari adik ipar saya, adiknya Pak Willy. Waktu itu dia kan ada di Gamalia dan tidur di asrama. Cik, ayo ke sini aja, ngungsi di sini. Saya bilang enggak, di sini ada jemaat yang juga ngungsi di gereja. Enggak bisa saya tinggalkan gereja. Nek mati ya wis rapopo, mati sisan. Saudaraku. Karena apa, saudaraku? Dengar firman, muncul iman, hati percaya, ada kekuatan menghadapi ancaman sekalipun itu nyawa kita. Dan itu belum apa-apanya nanti antikris. Karena hari-hari ini saya ingatkan anak-anak muda juga, ayo mulai militan sama Yesus. Militan sama Yesus. Kalau saudara tidak punya waktu baca Alkitab setiap hari, kandas iman saudara. Karena itu, ayo kita mesti bertobat rame-rame. Yang sudah baca Alkitab, puji Tuhan, tambah lagi sama Tuhan. Amin. Nah, yang kedua kita belajar. Bagaimana iman kita semakin kuat, semakin teguh. Ya, yang tadi pertama dengarlah firman Tuhan, yang kedua belajarlah mengucapkan kata-kata iman. Nah, iman itu harus diucapkan melalui kata-kata. Dan kata-kata itu, kata-kata iman ya, itu harus kita ucapkan. Kenapa? Karena iman tidak akan sempurna tanpa kata-kata kita. Yuk coba buka Bu Hana, Roma 10 ya, ayat 8 sampai 10. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, terima kasih Bu. Firman Tuhan berkata apa? Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan dalam hati kita, mantap iman kita. Tidak berhenti di sini, terus diakukan, dikeluarkan kepercayaan kita kepada Tuhan lewat apa, saudaraku? Mulut kita. Dan disitulah firman Tuhan tadi berkata, dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, dan apa, saudaraku? Diselamatkan. Ketika kita percaya, dengar firman nih, munculkan iman, kemudian iman itu kita keluarkan lewat ucapan kita, lewat perkataan kita. Dan dari situlah muncul yang namanya keselamatan. Terjadilah yang namanya mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, masalahnya saudaraku dalam hidup kita,
Seringkali orang Kristen mereka tidak suka mengucapkan kata-kata iman. Yang diucapkan lewat mulutnya ini kata-kata yang negatif, kata-kata yang mengomel, kata-kata mengeluh, kata-kata gerutuan. Atau mulut kita ini malah nyanyikan nyanyian lagu-lagu lawas tempo dulu, nostalgia. Judulnya adalah susah. Jadi kalau ditanya gimana kabarnya, susah. Gimana pekerjaannya, susah. Kayak lokomotif zaman dulu tuh loh, makin cepat jalannya lokomotif, tambah banyak susahnya. Karena bilangnya susah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik, dengar. Ada mujizat di mulutmu. Coba pegang mulutnya masing-masing, jangan mulutnya orang. Dan bilang, ada mujizat di mulutku. Amin. Mati hidupmu itu di sini loh. Memang benar di Tuhan. Tapi lewat apa saudaraku? Mulutmu. Orang Haiti dulu ya. Saya kan mengajar di WCB. Itu ada di WCB sesi kelas pertama. Sekarang sudah mulai menginjak WCB 3. Ya, tentang jiwa. Ya, jadi kalau jiwanya ini sehat, maka juga tubuhnya ini akan sehatnya. Itu tentang kuasa perkataan. Orang Haiti zaman dulu itu belum menemukan alat modern seperti sekarang. Kalau nebang pohon kan pakai mesin, langsung pohonnya jatuh. Ya, enak. Tapi zaman dulu orang Haiti itu kalau mau nebang pohon, caranya gimana saudara? Dia itu ngata-ngatai si pohon itu. Jadi si pohon ini setiap hari dikata-katain, kamu jelek, kamu mati aja, kamu ndak bisa hidup, terus kata-kata seperti itu. Dan benar loh saudaraku, itu pohon lama-lama mati. Begitu sudah kering ya, tinggal aja jatuh, gampang jatuhnya. Tapi mau hidup juga bisa loh. Ya. Dulu kita pernah mengenal seorang hamba Tuhan namanya Pak Stefanus Pinky. Ya. Ini sahabat kami ya. Bahkan ketika kami menikah yang dekor semuanya Pak Pinky. Gereja lama pun juga gitu ya. Sebelum dia punya pekerjaan yang banyak ya, membikin seperti ini ya, laris ya sampai ke luar negeri, Pak Pinky ini adalah pendekor gereja kita. Ya. Dan saudaraku sekalian, dia punya pohon mangga di rumahnya itu tidak pernah bisa buah. Tapi saudaraku sekalian, dia pakai ucapan iman tadi, kata-kata firman. Dia pegang peluk-peluk ini si pohon mangga. Pohon mangga ditepuk-tepuk saudaraku. Berbuah ya, yang banyak ya, terus. Dan benar tuh saudaraku, berbuah itu pohon. Kalau panen mesti dia bawa ke sini saudaraku. Kami nikmati hasil panennya. Pak Dr. Yusuf Cipto yang sudah almarhum, itu grupnya Mahanaim punya ya, papahnya Ibu Iin Cipto juga seperti itu. Pakai kata-kata iman, kata-kata firman. Nah karena itu dalam hidupmu hati-hati sama perkataanmu. Ada mujizat dalam mulutmu. Karena saudaraku kalau kamu bangun pagi maka jangan kemudian engkau berkata, aduh males aku hari ini. Ya beneran sukacitamu gak ada sepanjang hari itu. Tapi ayo belajar setiap bangun pagi bilang, hari ini adalah hari sukacita. Kasih nama itu hari. Hari ini hari kemenangan buatku. Hari ini hari pertolongan dalam hidupku. Amin. Kata-kata iman itu luar biasa loh saudaraku. Ayo ucapkan firman Tuhan. Nah gimana mau mengucapkan firman Tuhan kata-kata iman kalau tidak pernah baca firman? Karena itu saudaraku mungkin ada di antara saudara yang sudah doa lama belum dikabulkan sama Tuhan. Coba cek. Barangkali doamu itu terhalang karena banyaknya ini loh keluhanmu yang menyertai doa-doamu. Karena itu kalau engkau habis doa,
ngucap syukur sama Tuhan. Amin. Belum terima Bu Evi, ngucap syukur sama Tuhan. Pasti engkau akan terima. Karena tadi loh, Yesus bilang apa? Jadilah seperti yang engkau percaya. Yang ketiga terakhir ya. Bertindaklah dengan iman. Kalau mau imannya kuat, yang pertama tadi apa? Dengar firman Tuhan. Yang kedua, belajar mengucapkan kata-kata iman, kata-kata firman. Yang ketiga apa? Bertindak dengan iman. Yakobus 2 ayat 17. Ya, kita baca sama-sama dari LCD ya. Ya, kita baca sama-sama. Yakobus 2 ayat 17. 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa, saudaraku? Mati. Nol, tidak ada hasil. Jadi iman itu harus diwujudkan dalam suatu tindakan. Faith in action. Ya, saya teringat satu kisah di Alkitab. Waktu Yesus malam-malam menemui murid-muridnya. Ya, terus mereka kan sedang diamuk sama ombak toh. Di tengah lautan itu Yesus jalan sekitar jam 3 pagi. Jalan di atas laut itu, sudah di atas air itu. Wah, murid-murid takut, ini hantu. Tapi si Petrus bilang apa? Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku Tuhan supaya berjalan di atas air. Datang sama Tuhan Yesus. Dan Yesus bilang apa? Come, datanglah. Nah, ada firman nih, datanglah. Tapi kalau Petrus tidak bertindak dengan iman, tidak keluar dari perahu, terus menjejakkan kakinya di atas air, bisa jalan tidak kira-kira Petrus di atas air? Halo, bisa jalan? Kagak bisa. Jadi saudaraku, ketika engkau sudah dengar firman, ketika engkau sudah mengucapkan perkataan firman, perkataan iman, mulai bertindak dengan iman. Mungkin kerja, ya. Mungkin harus apa-apa dulu yang enggak begitu perlu dijual dulu mungkin, supaya ini hutang enggak tambah banyak, kena bunganya. Sambil engkau terus jalan, bertindak, ya, beriman, dengar firman, berdoa, minta pimpinan Tuhan. Saudaraku, dalam hidup itu sering Tuhan itu bekerja lebih dulu, baru kemudian kita jalan. Saya kasih contoh ya, ketika bangsa Israel itu dikepung, depan Laut Teberong, belakang pasukannya Fir'aun dengan pasukannya. Kesana juga enggak bisa, ini kan padang gurun semua, pasti mati mereka. Tuhan bilang apa sama Musa? Musa, sebagai pemimpin waktu itu, yang ada pada kamu apa? Tongkat Tuhan. Baik, angkat tongkatmu itu, ulurkan ke Laut Teberong. Dan kemudian Laut Teberong jadi apa, saudaraku? Terbelah jadi 2. Dan orang Israel jalan di tengah-tengah laut itu yang sudah kering. Kanan kiri tembok air. Begitu mereka sudah sampai, ini kan mau ngejar terus. Masuk ke situ, itu airnya menenggelamkan mereka semua. Kadang Tuhan kerja seperti itu loh. Tuhan kerja seringkali, kamu jalan, Tuhan kasih tunjuk nih. Seperti keponakannya Pak Willy. Punya papa sama mama, waktu itu saudaraku, jualannya itu sepi. Sangat-sangat mereka ini, wah, gak bisa hasil lah. Tapi satu saat ketika mereka berdoa, saudaraku, anaknya saudaraku, namanya Andi, dia bilang begini, Mah, Pak, kita bikin tas. Loh, kita enggak pernah bikin tas. Selama ini yang kita bikin itu adalah baju gamis. Tahu ya, you know baju gamis ya, baju yang panjang-panjang gitu ya. Kita enggak pernah bikin tas tuh gimana. Enggak tahu, pokoknya Tuhan bilang suruh bikin tas.
Ya oke lah kita bikin tas. Mulailah mereka berdoa minta hikmat Tuhan dan dipertemukan itu. Sampai akhirnya saudaraku mereka diberkati Tuhan luar biasa. Nah Tuhan kadang-kala seperti itu loh. Kasih tahu kita jalan. Tapi yang lebih sering terjadi itu tidak seperti itu. Yang lebih sering terjadi kita ini bertindak dulu dengan iman setelah dengar firman. Mantap ya, bawa dalam doa kan sudah. Kemudian kita jalan. Contohnya siapa? Bangsa Israel ketika dalam era kepemimpinannya Yosua. Setelah Musa meninggal, Yosua yang pegang tampuk pimpinan sebagai jenderal perangnya Israel waktu itu. Nah, Yosua kemudian saudaraku, dia di depannya ini mau tanah Kanaan. Tapi ada sungai Yordan yang waktu itu Alkitab berkata dalam kitab Yosua itu sedang meluap, airnya sedang pasang. Ya, apa yang terjadi? Mereka mau masuk, enggak bisa, mau nyebrang enggak bisa. Tapi saudaraku, Yosua diperintahkan oleh Tuhan. Itu para imam yang pegang yang namanya tabut, ngangkat tabut perjanjian itu, suruh jalan di depan. Nanti orang Israel, tentara, semuanya rakyatnya di belakangnya. Jadi nomor satu itu para imam dengan pengangkat tabut. Dan saudaraku, ketika para imam ini dia ngangkat tabut, dia mulai menjejakkan kakinya masuk di air sungai Yordan itu, tak. Seketika air itu mulai kering. Angkat lagi kakinya, tak lagi. Jalan. Sungai Yordan yang tadinya deras arusnya, itu bisa menjadi jalan untuk mereka nyebrang sungai Yordan. Jadi saudaraku, dalam hidup ini kita perlu satu tindakan iman. Satu saat saudaraku, saya pernah ada di satu bandara. Dan saudaraku, setelah kita ini masuk di bandara kan biasanya boarding dulu ya. Nah setelah boarding, barang-barang yang mau dimasukkan di bagasi itu diangkat. Kita kemudian ngangkat koper, ya koper ini memang boleh dibawa tapi nilai kiloannya tuh enggak banyak saudaraku. Nah ketika saya ngangkat koper kemudian kita kan mesti menuju gate atau pintu di mana kita ini akan diangkut sama pesawat ya, yang akan ngangkut kita ke tujuan kita. Nah di bandara itu banyak gate, jadi kita enggak boleh salah, mesti tahu dari karcis atau mungkin dari ininya kita ya, bilnya kita bahwa ini masuk di gate mana. Kemudian sudah ketika saya sedang berjalan ke gate ya, yang di mana pesawat itu ada, saya lihat di situ tuh ada dua anak tangga. Yang satu ini eskalator atau tangga berjalan otomatis, yang satu ini tangga biasa sebelahan. Nah saya pikir ini eskalator kok mati, diem gitu loh ya. Nah saudaraku, saya mikir oh ini mungkin rusak ya. Jadi ya sudah, saya angkat koper saya jalan di tangga samping ya, lewat jalan tangga biasa saja naik. Saya ketika ngangkat naik, mau naik gitu ya sudah naik. Sebelah saya lihat, loh dia kok naik eskalator itu enak aja. Sampai di atas saya lihat saudaraku, di situ ada tulisan auto berarti tangga itu akan bergerak kalau kaki saya saudaraku? Nginjak tangga itu. Demikian juga dengan iman saudaraku. Iman itu kadang gak bisa bekerja kalau kita gak mau melakukan satu tindakan iman. Satu saat saudaraku, saya ingat saya harus melayani di Pulau Sulawesi. Dan beberapa hari sebelum saya berangkat, itu badan saya terasa tidak enak. Semua sekujur tubuh kayak biduran itu loh, merah-merah, bercak-bercak ya, gatal rasanya, badan itu mulai panas, kepala mulai pusing, pening. Saya punya pikiran, kalau gitu coba saya telepon saja, saya batalin ya pelayanan saya. Tapi ketika saya berdoa, saya mau telepon orang itu, Roh Kudus ingatkan saya, nak, kamu harus tetap berangkat, melayani aku di sana. Dan kemudian saya berkata, baik Tuhan, aku akan berangkat. Tapi kasih saya satu pegangan ayat firman-Mu. Engkau utus saya ke sana, aku tidak mau jalan kalau Engkau enggak utus saya. Dan apa yang terjadi? Tuhan bukakan, ingatkan saya pada surat Petrus.
pasal yang kedua ayat 24, 1 Petrus yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Saya mantep, saya berangkat. Nah, ketika saya sudah dengar firman tadi ya, kemudian saya ucapkan firman, Tuhan aku percaya aku akan sembuh. Saya mulai berangkat, saudaraku. Nah, ketika sudah sampai di pesawat, pasang itu namanya sabuk pengaman, saya merasa badan saya rasanya tambah enggak enak. Saya kan pakai baju lengan panjang, saudara ya. Saya lihat ini tubuh saya tambah merah, saudara. Saya sudah doa, tapi kok saya lihat merah lagi. Kepala rasanya nyut-nyutan, badan sudah demam, enggak enak. Ketika saya lihat seperti itu, saya doa lagi. Saya lihat lagi, saya doa lagi. Satu saat Roh Kudus negur saya, kali kesekian. Kamu itu mau percaya sama firmanku atau percaya sama panca indramu? Kaget saya. Tuhan Yesus, ampuni hambamu kalau aku percaya sama panca indramu, hambaku. Kenapa, saudaraku? Karena begitu saya doa ke Tuhan, terus saya lihat tubuh saya kok masih sakit. Saya lihat lagi ke Tuhan, tapi saya balik lagi ke tubuh saya, kok masih sakit, belum sembuh. Jadi saya bilang, ya wis Tuhan, kalau gitu aku ini kan pergi kan bukan untuk jalan-jalan, aku pergi untuk melayani Tuhan. Jadi aku mau minta satu hal saja. Aku tidak minta sembuh Tuhan, tapi aku minta urapi hambamu. Dan kemudian saya mulai tidur. Itu kan hampir 2 jam sudah. Jadi saya mulai baju panjang saya tadinya ditekuk ya, lihat ini bintol-bintol, saya kancingin. Udah, saya tidur. Beberapa menit sebelum pesawat itu mendarat, ada pengumuman bahwa ada perubahan jam dari bandara saya berangkat ke tujuan saya, 1 jam. Nah, saya mikir, kalau gitu supaya nanti kalau pas pelayanan enggak molor waktunya. Jadi jam saya rubah ya, saya benerin supaya sama dengan jam di mana saya ada. Ketika saya mulai kancingnya saya buka, saya ulur, tarik gulung ini bajunya yang panjang, sudah saya lihat loh kok kaget saya. Tangan saya yang merah-merah tadi kok udah enggak ada merahnya. Saya lihat kepala saya, oh enak seger. Saya mulai turun dari pesawat, wah saya rasakan urapan Tuhan itu luar biasa. Dengar saudaraku, kalau saya tidak punya iman yang bertindak, saya tidak akan mengalami kesembuhan. Amin saudaraku, hidup saya enggak bisa jadi berkat buat banyak orang. Tapi saya mau belajar, bukan hanya dengar firman, tapi saya ucapkan kata-kata firman, dan saya bertindak dengan iman, dan mujizat yang terjadi dalam hidup saya. Karena itu hari ini, kesimpulannya kita baca sama-sama ya. 2, 3. Adakah masalah yang sedang Anda alami? Ya, jawab dalam hati sendiri-sendiri ya. Kalau ada, apa kita belajar hari ini? Yang pertama, dengarlah firman Tuhan. Yang kedua apa saudaraku? Ucapkan perkataan firman. Yang ketiga, bertindak dengan iman. Maka mujizat akan terjadi. Amin. Jadi percaya seperti yang engkau percaya. Kalau engkau katakan amin, itu akan terjadi dalam hidupmu. Kalau enggak amin, tunggu sampai engkau amin. Tapi saya percaya engkau mengaminkannya. Amin. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang mantap saudaraku ya. Yuk kita berdiri sama-sama. Syikiratakara para laya syikiratakara. Karabayaralaya syikiratakara. Hambamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu Tuhan. Sekarang saatnya engkau meteraikan firman itu di dalam setiap hati dan pikiran umatmu. Karabayaralaya syikiratakara. Supaya mereka bukan hanya mendengar firman, tapi mereka mengerjakan setiap apa yang sudah mereka dengar dalam hidup mereka. Ajar kami terus Tuhan, bawa kami terus untuk kami hidup dekat melekat dengan Engkau. Apapun yang menjadi persoalan kami tahu Engkau turut bekerja ketika kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Syikirata karabara, semua nyembah Tuhan saudaraku, semua menyembah Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan ada di tengah kita. Mulai sembah Tuhan,
Jangan kering rohmu saudaraku. Bangun imanmu lebih lagi. Bangun imanmu lebih lagi. Mungkin hari-hari ini imanmu sudah mulai tidak ada dalam hidupmu karena terlalu berat masalah yang engkau alami. Tetapi hari ini tidak kebetulan engkau mendengar firman Tuhan ini. Ada rencana Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidupmu. Mari saudaraku, bangun imanmu hari ini. Katakan, yes Tuhan, aku mau mulai jalan lagi dengan Engkau. Aku mau mulai belajar percaya lagi dengan Engkau Tuhan. Shekirabayaralaya shekiratakaraparaparalalaya sheke. Gorabayaralaya shekiratakarabayaralaya. Semua nyembah Tuhan, semua nyembah Tuhan. Sebisamu saudaraku, nyembah Tuhan. Engkau yang sudah dikaruniai bahasa roh, pakai bahasa roh, menyembah Tuhan. Engkau yang belum dikaruniai bahasa roh, katakan puji Tuhan, haleluya. Gerabayaralaya shekiratakarabao. Oh, haleluya. Gorabayaralaya shekiratakarabayaralaya. Oh Tuhan, dia sekira ya hadirat Tuhan. Seberat apapun masalah yang ada dalam hidupmu, itu terlalu kecil buat Tuhan untuk tolong engkau. Yang Tuhan cari adalah imanmu. Adakah engkau masih percaya kepada Dia? Adakah imanmu terus melekat dengan Dia? Shekerabayaralaya, bosekereberebereberebe. Oh Yesus. Shekeratakarabayaralaya. Engkau yang mau hari ini untuk mulai berjanji dalam hidupmu, Tuhan, aku mau terus lebih lagi membangun dasar hidupku atas dasar firman, atas dasar kebenaranmu. Di atas dasar firman-Mu aku bangun imanku semakin kuat. Kirabayaralaya seke. Engkau yang mau berjanji dengan Tuhan, angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Tuhan Yesus, engkau melihat setiap tangan-tangan umat-Mu. Berkati mereka hari ini. Mereka mau berjanji setia, lebih mengasihi Engkau daripada hidup kami sendiri. Dan kami percaya Engkau sedang bergerak dengan cara-Mu yang ajaib, menyelesaikan persoalan kami, menyelesaikan setiap sakit penyakit kami, menyelesaikan setiap apapun yang hari ini kami perlukan dan butuhkan. Turunkan tanganmu, nyembah Tuhan. Shekerabayaralaya sehe. Shekerabayaralaya sheke. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan kuat, saudaraku. Minta hari ini Roh Kudus memenuhimu. Minta hari ini Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Dari atas kembali katakan, Roh-Mu yang hidup. Mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu.
saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk mempersiapkan. Tuhan, kami hari ini mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami percaya meskipun kami tidak melihat. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Iman yang besar ada pada kami. Iman yang sanggup memindahkan gunung persoal masalah apapun. Iman yang bisa kami menghadapi Goliat sebesar apapun. Kami percaya Tuhan, percaya. Sesuai dengan iman-Mu terjadilah. Amin. Terima dan syukuri sebagai berkat malam hari ini. Engkau pulang penuh damai dan sukacita anugerah dari Tuhan. Kami sebentar akan terima tubuh dan darah-Mu sebagai perwujudan iman kami. Makan roti yang adalah gambaran proses daripada untuk menjadikan roti. Itulah tubuh-Mu Tuhan. Kami minum darah sebagai proses bagaimana kami mencintai Engkau dengan karya salib-Mu. Itu kami percaya, itu menjadi berkat bagi kami. Kuduskan, sucikan hamba-Mu yang melayani dan kami semua yang terima tubuh dan roti-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Mari kita bangkit berdiri yang sudah mendapatkannya. Angkat kedua tanganmu. Percayalah bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Asal kau percaya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Biarlah suara musik lebih indah suara dari hatimu. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Belum semuanya percaya. Naikkan pujian ini sampai penuh, sampai penuh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan engkau beriman bagi orang lain supaya orang lain terima mujizat.
engkau imani dan engkau percaya kuasanya terjadi, itu juga bisa terjadi bagi engkau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita akan terima, angkat dengan tangan kanan kita roti. Dengan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan 24. Demikian sabda firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia pecah-pecahkannya dan berkata, ia pecah-pecahkan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Bait Kudus yang diberkati oleh Tuhan, bukankah roti yang padanya kita naikkan ucapan syukur dan kita pecahkan bersama, bukankah ini semua sebagai persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan berkat. Kita berseru kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan berkat Tuhan. Kinakutakara kata kasih kita kara. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kira apa kata? Bukankah Jemaat Bait Kudus, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita naikkan ucapan syukur, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan amin. Minum dengan iman. Angkat kedua tangan. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Doa. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagimu. Amin. Tuh diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Lebih tinggi lagi, sebagai bentuk iman, ku diangkat dan dipulihkan.
Dengan mata iman kami melihat setiap masalah persoalan apapun Tuhan. Dengan mata iman kami telah bisa menyelesaikan masalah-masalah itu Tuhan. Meskipun melewati tantangan seberat apapun. Tapi kami bisa melewati Tuhan. Dan ajaib, Engkau adalah ajaib. Kalau bukan Allah, kami percaya Tuhan, Engkau bisa melakukan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau memberkati setiap jemaat Bait Kudus dalam keadaan iman mereka. Tetaplah punya iman, jangan kandas. Iman boleh mengatasi segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Saya tangkap dari apa yang tadi diuraikan Ibu Gembala. Kadang perlawanan dalam pikiran kita. Apapun yang kita lihat, kenyataannya memang seperti itu. Tapi kalau orang percaya, beriman, terus kita katakan bahwa itu kita ucapkan dengan kata positif, kata positif, kata positif. Kata positif itu luar biasa. Sudah banyak penelitian. Lewat ada ayam, tadi Pak Pinky, ya, dan banyak kesaksian lain. Perkataan positif memang sulit. Sulit toh kita mengatakan positif karena kenyataannya seperti dengan tidak kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita terjadi. Tapi kita harus katakan positif, positif. Saya percaya seminggu ini coba kita praktekkan kata-kata positif. Maka akan melihat mujizat Tuhan yang besar. Amin. Seminggu ya. Mau katakan kata-kata positif, amin. Yes, ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Oke. Mari kita bangkit berdiri. Berikan anggukan kiri kanan. Halo, halo. Ya, anggukan kiri kanan kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sedap hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat aku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari dan puji, ungkapkan senang hati kami. Kau terbesar dan mulia, hanya semua perbuatanmu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, hanya semua perbuatanmu. Tuhan senang, Tuhan senang. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Biarlah sama, biarlah semua haleluya.
Mari kita angkat tangan kita. Coba musik, jangan ada mengeluarkan suara. Saat hening, mulai. Terima kasih Tuhan. Hari ini tanggal 5 bulan September. Luar biasa hari ini diberkati Tuhan. Kami terima berkat dari Engkau. Angkat tangan. Terimalah berkat, kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan. Senantiasa melimpah dalam hidupmu. Kau tetap sehat, tetap bekerja dan melayani, dan dapat untung dalam pekerjaanmu. Engkau tetap meraih berkat masa depan, mimpi-mimpimu dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat anugerah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.